Selamat malam, sahabat MNC GPIB. Bersama saya Pendeta Esther Manurung, Pendeta Jemaat dari GPIB Ebenezer Palangkaraya, Pospelkes Sola Gracia Betang Nalong. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita kembali mengistirahatkan tubuh kita di malam hari ini. Kita persiapkan terlebih dahulu pembacaan kita yang diambil dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14, hingga ayatnya yang ke-25. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu untuk hadir di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan di malam hari ini, boleh betul-betul kami terima dengan baik, bahkan mampu kami lakukan di dalam keseharian kami. Untuk itu ya Tuhan, berfirman-Lah, karena kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami. Amin. Sahabat MNC GPIB, saya akan membacakan pembacaan kita di malam hari ini untuk kita semua dengan perikop tulah pertama, air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia tidak mau melepaskan bangsa itu. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi ketika ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dan bawalah di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Tetapi sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Ikan dalam sungai Nil akan mati dan sungai Nil akan berbau busuk, sehingga orang Mesir tidak dapat minum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air di Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala penampungan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Di seluruh tanah Mesir akan ada darah, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Tongkat itu diangkat dan dipukulkan pada air di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya, sehingga seluruh air di sungai Nil berubah menjadi darah. Lalu ikan di sungai Nil mati dan sungai itu berbau busuk, sehingga orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai itu. Di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi ahli ilmu gaib Mesir dengan ilmu-ilmu mantra mereka membuat hal yang serupa, sehingga Firaun berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka berdua, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berbalik, lalu masuk ke istananya dan tidak mempedulikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan memukul sungai Nil. Sedemikian jauh pembacaan kita, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat MNC GPIB, pembacaan kita di malam hari ini memperlihatkan kepada kita bagaimana Allah memiliki kuasa yang luar biasa untuk menolong setiap umatnya. Allah kita adalah
Allah yang tepat janji, ketika Ia berjanji untuk menyertai umatnya, maka Ia akan menepatinya. Ketika Allah berjanji tidak akan pernah meninggalkan umatnya, maka Ia akan menepatinya. Ia akan setia kepada umatnya, meskipun terkadang Dia ditinggalkan oleh umatnya yang mengaku bahwa mereka mencintai dirinya. Apa buktinya? Pembacaan kita menjadi buktinya. Pembacaan kita memperlihatkan kepada kita tentang orang Israel yang ditindas oleh orang Mesir. Dikarenakan penindasan ini, orang Israel mengeluh kepada Allah. Allah mendengarkan keluhan orang Israel, dan Allah menolong mereka dengan cara mengutus Musa dan juga mengutus Harun untuk mengeluarkan mereka dari apa yang mereka alami, yaitu penindasan oleh orang-orang Mesir. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat MNC GPIB, satu hal yang harus kita ketahui bersama, bahwa ketika Allah menolong umatnya, itu tidak serta-merta akan berjalan dengan mulus. Pembacaan kita memperlihatkan kepada kita, ketika Allah menolong umatnya, akan ada dinamika yang pelik yang mengikutinya. Kalau di dalam pembacaan kita, meskipun Allah menolong bangsa Israel, mengutus Musa dan Harun untuk mengeluarkan mereka dari penindasan orang-orang Mesir, Allah juga membuat Firaun mengeraskan hatinya sehingga dia tidak mau atau tidak dengan mudah membebaskan bangsa Israel. Nah, ketika Firaun mengeraskan hatinya, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa, hal-hal, kejadian-kejadian yang Allah tunjukkan kepada orang-orang itu, bangsa Israel, orang Mesir, bahkan Firaun sendiri. Mulai dari di perikop sebelumnya di dalam pembacaan kita, tongkat yang diubah menjadi ular. Allah tetap mengeraskan hati Firaun. Kemudian datanglah tulah pertama. Air diubah menjadi darah. Air di sungai Nil, semuanya, termasuk setiap tempat yang dipakai oleh orang Mesir, selokan, wadah, tempat mereka menyimpan air minum, itu diubah menjadi darah. Bahkan tanah berubah banyak menjadi darah. Tapi Firaun tetap mengeraskan hatinya hingga waktu yang Allah tentukan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat MNC GPIB, apa sih tujuannya? Kenapa sih Allah melakukan ini? Di satu sisi Allah mau membantu, tapi di sisi lain kok Allah terkesan menghambat. Tujuannya ada di dalam pembacaan kita Bapak Ibu, ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 menyatakan kepada kita semua, sebab itu beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dengan ini engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Itulah tujuannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika pembacaan kita direlevansikan ke dalam kehidupan kita, terkadang hidup kita ini sama kayak bangsa Israel. Ada begitu banyak keluhan, ada begitu banyak unek-unek, ada begitu banyak cerita curahan hati yang selalu kita keluhkan kepada Tuhan. Di setiap seru doa kita, di setiap
nyanyian kita di setiap hati dan pikiran kita. Dan itu tidak hanya sekali dua kali. Mungkin bagi beberapa kita tiap malam kita serukan di dalam doa kita. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita mengeluh, ketika kita menyampaikan unek-unek kita, ketika kita menyampaikan curahan hati kita tentang setiap pergumulan hidup kita, rasanya kok nggak ada perubahan ya. Malah makin bertambah pergumulan ini. Padahal kayaknya udah tepat gitu. Kita udah serukan itu di dalam doa kepada Tuhan. Kita nggak mengandalkan manusia. Kita nggak lari ke sana ke sini. Udah tepat kok. Kita larinya ke Tuhan kok. Tapi kok nggak kelar-kelar. Pembacaan kita menjadi pengingat untuk kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Sahabat MNC GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah bukan tidak menyelesaikan permasalahan hidup kita. Tetapi Allah mau kita melihat bahwa Dialah Allah, satu-satunya Tuhan, Sang Penguasa yang dapat membantu kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat MNC GPIB. Jika kehidupan kita berjalan mulus, tentu kita tidak akan pernah mencapai titik pemikiran bahwa saya mempunyai Allah yang luar biasa dapat membantu permasalahan hidup saya. Jika kehidupan kita berjalan mulus sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka yang kita pikirkan adalah saya bisa dengan diri saya sendiri. Ketika ada pergumulan dinamika yang pelik dan ada waktu yang diulur, disitulah Tuhan bekerja menunjukkan bahwa hanya Dialah satu-satunya yang dapat menolong kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat MNC GPIB, jika hari ini, akhir-akhir ini, Bapak Ibu sedang bergumul, Bapak Ibu menyerukan setiap pergumulan Bapak Ibu di dalam doa, tetapi tidak kunjung ada jawaban, itu tidak mengartikan bahwa Tuhan berdiam diri, Tuhan tidak mendengarkan, Tuhan tidak bekerja. Ketika ada pergumulan yang belum selesai, tetapi datang lagi pergumulan yang lain, malah semakin berat rasanya kehidupan ini, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tetapi Tuhan memiliki caranya untuk menunjukkan bahwa Dialah Allah. Segala sesuatunya akan tepat sesuai dengan waktu Dia. Sama seperti pembacaan kita, jika kita tahu ke depannya pembacaan kita seperti apa, maka kita akan menemukan jawaban bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan orang Israel. Tuhan memiliki effort yang besar untuk membantu orang Israel. Demikian Tuhan menolong orang Israel, begitu juga Tuhan akan menolong kita. Tetapi janganlah kita seperti Firaun yang telah diberi petunjuk, telah diberi tanda yang luar biasa, tetapi tetap mengeraskan hati. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh seperti orang Israel.
memiliki masalah, pergumulan, mengeluh. Tetapi janganlah bersikap seperti Firaun yang mengeraskan hati bahkan ketika sudah diperlihatkan kepada dirinya kuasa Allah yang luar biasa di dalam kehidupannya. Marilah Bapak Ibu, kita terus bergumul di dalam Tuhan, kita terus mendoakan untuk diri kita, sabar menanti pertolongan Tuhan yang luar biasa, dan jangan keraskan hati kita dengan setiap tanda dan petunjuk yang Tuhan berikan. Sehingga kita boleh melihat cara Tuhan menunjukkan dirinya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami kembali diingatkan tentang kuasa-Mu yang luar biasa, menolong kehidupan umat-Mu di tengah-tengah pergumulan mereka ya Tuhan. Kami memiliki satu keyakinan ketika kami merenungi firman-Mu di malam hari ini, bahwa ya Tuhan, ketika Engkau menolong orang Israel dengan cara-Mu, dengan waktu-Mu, dengan strategi-Mu, demikian juga ya Tuhan, Engkau akan menolong kami dari setiap pergumulan hidup kami, dengan cara-Mu, dengan waktu-Mu, dan juga dengan setiap strategi yang telah Engkau rencanakan untuk kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami, biarlah ya Tuhan, firman-Mu di malam hari ini boleh kami ingat betul di dalam kehidupan kami, bahkan ketika kami bangun di esok hari, sehingga ketika kami menjalani hari kami, dan kami diperhadapkan dengan pergumulan, kami tidak menjadi seperti Firaun yang mengeraskan hati kami, ketika kami diberikan petunjuk oleh Tuhan tentang pertolongan Tuhan, tentang bantuan Tuhan, tetapi biarlah ya Tuhan, ketika Engkau menunjukkan pertolongan-Mu, kami boleh peka terhadap setiap pertolongan-Mu, kami boleh mengucap syukur bahkan ketika itu adalah pertolongan yang kami anggap kecil, kami anggap sepele. Karena ya Tuhan, setiap pertolongan yang daripada Engkau, itu amat sangat membantu kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan, di malam hari ini, pertolongan Engkau pun selalu ada, bahkan ketika kami beristirahat di malam hari ini. Biarlah istirahat kami boleh kami pakai dengan baik, untuk kami dapat memulihkan tubuh kami. Kami boleh bangun di esok pagi dengan tenaga yang pulih, dengan sukacita di dalam hati pikiran kami. Kami boleh menjalani hari esok dengan dipenuhi penyertaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan diri kami serahkan doa kami serahkan juga tidur kami di malam hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati.